Kata Kolonel Sarwo pada pasukan RPKAD yang akan ciduk Subandrio, "Kalian boleh tembak si tikus." Kolonel Sarwo yang dimaksud adalah Kolonel Sarwo Edi Wibowo, Komandan Resimen Para Komando Angkatan Darat, RPKAD. Pasukan elit yang kini bernama Kopassus. Adapun si tikus yang disebut Kolonel Sarwo Edi saat dia memberi briefing pada pasukan RPKAD yang akan ditugaskan menangkap Subandrio tak lain adalah Subandrio sendiri. Orang yang jadi sasaran RPKAD. Ketika itu bulan Maret tahun 1966. Situasi di Jakarta masih tegang dan memanas pasca meletusnya peristiwa G30 SPKI. Partai Komunis Indonesia, PKI, kala itu belum dibubarkan. Karena Presiden Soekarno masih enggan memenuhi tuntutan pembubaran partai berhaluan komunis tersebut yang dianggap jadi dalang peristiwa berdarah G30S. Sementara Subandrio yang hendak ditangkap RPKAD, ketika itu menjabat sebagai Wakil Perdana Menteri merangkap Menteri Luar Negeri dan Kepala Badan Pusat Intelijen, BPI. Subandrio mau dicinduk karena dianggap para perwira Angkatan Darat sebagai biang kerok masalah, tukang hasut, dan pembisik info sesat kepada Presiden Soekarno. Jenderal Sumitro menjuluki Subandrio sebagai Durna, tokoh dalam dunia pewayangan yang suka mengadu domba. Peter Kasenda dalam bukunya, Sarwo Edi dan Tragedi 1965, mengungkapkan pada tanggal 11 Maret tahun 1966 diagendakan ada rapat kabinet di Istana Negara yang akan dipimpin Presiden Soekarno. Ternyata beberapa hari menjelang sidang kabinet digelar, Letjen Soeharto yang ketika itu sudah menjadi Menteri Panglima Angkatan Darat menggantikan Ahmad Yani, memberikan perintah kepada Brigjen Kemal Idris untuk menangkap Waperdam 1 Subandrio. Kemal Idris pun lalu memerintahkan Kolonel Sarwo Edi Wibowo, Komandan RPKAD untuk menyiapkan pasukan untuk menjalankan misi berbahaya itu. Pasukan RPKAD yang akan menangkap Subandrio disiapkan tanpa identitas. Skenarionya, pasukan tanpa identitas ini saat hari H akan mengelilingi istana pada waktu sidang kabinet. Adalah pasukan RPKAD dari Kompi Ben-Hur yang dapat tugas berbahaya tersebut. Kompi ini dijuluki pasukan Jenggo. Mereka dipilih karena kepiawaiannya dalam bertempur. Pada tanggal 10 Maret tahun 1966 sekitar pukul 22 malam. Pasukan Jenggo dikumpulkan oleh Mayor C.I. Santosa, Komandan Batalion RPKAD. Kepada pasukan Jenggo yang hadir, Mayor C.I. Santosa menawarkan siapa saja berminat menjadi anggota pasukan tanpa identitas yang akan menjalankan misi menangkap Subandrio. Tanpa diduga, semua prajurit dari Kompi Ben-Hur yang hadir menawarkan diri siap melaksanakan tugas berat tersebut. Padahal, kalau gagal, RPKAD akan lepas tangan. Karena itu, mereka akan bergerak tanpa identitas. Lalu setelah itu dipilih 15 prajurit yang melaksanakan tugas menangkap Subandrio. Sebelum pasukan RPKAD tanpa identitas itu berangkat ke istana, Kolonel Sarwo Edi Wibowo memberi taklimat kepada anak buahnya. "Kalian boleh menembak si tikus, Subandrio, asal tidak dekat dengan Presiden Soekarno." Begitu bunyi taklimat Kolonel Sarwo Edi kepada pasukan Jenggo yang akan menangkap Subandrio. Sejarah pun mencatat, keberadaan pasukan RPKAD tanpa identitas itu akhirnya diketahui oleh Komandan Cakrabirawa, Brigjen Sabur. Brigjen Sabur pun gusar dan khawatir dengan keselamatan Presiden Soekarno. Sempat memberi isyarat soal keberadaan pasukan tanpa identitas kepada Pangdam Jaya Brigjen Amir Mahmud yang ikut hadir dalam rapat kabinet. Tapi tak dapat respon memuaskan. Akhirnya, Brigjen Sabur pun memberikan nota soal keberadaan pasukan tanpa identitas yang mengepung istana kepada Presiden Soekarno. Nota itu lalu disampaikan salah satu ajudan Presiden Kombes Sumirat kepada Soekarno yang sedang memimpin rapat. Dapat nota itu, secara mendadak, Presiden Soekarno pun menghentikan rapat kabinet dan memerintahkan Waperdam Jeleimena untuk melanjutkan rapat. Presiden Soekarno setelah itu langsung menuju helikopter yang terparkir di halaman istana untuk kemudian secara tergesa-gesa terbang ke Istana Bogor disertai para pengawalnya. Ternyata ada fakta lain sebelum pasukan RPKAD tanpa identitas itu mengepung istana. Ketika itu menjelang pasukan RPKAD bergerak, Brigjen Kemal Idris diperintahkan Pangkostrat Maijen Umar Wirahadikusumah atas perintah Wakil Panglima Angkatan Darat Maijen Maraden Panggabean untuk menarik
Kembali pasukan, meskipun dikatakan sebagai petualang dan akan dilaporkan pada Menpangat Letjen Soeharto, Kemal Idris menolak perintah penarikan pasukan tersebut. Ternyata juga pasukan RPKAD yang ketika itu sudah ada di pintu masuk istana sempat membidik helikopter yang akan membawa Bung Karno. Ketika dilihatnya di sekitar heli ada Subandrio. Tapi untungnya, prajurit yang sudah membidik heli dengan peluncur roket itu dipeluk prajurit RPKAD lainnya untuk membatalkan bidikan terhadap Subandrio. Tragedi pun tak terjadi. Tidak bisa dibayangkan apa yang akan terjadi jika peluncur roket benar-benar ditembakkan. Helikopter yang akan membawa Bung Karno pastinya akan hancur berkeping-keping dihantam roket. Mungkin jalannya sejarah pun akan lain jadinya.